Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan hadirin sekalian, baiklah awal percakapan mari kita menelusuri asumsi masyarakat yang telah berkembang, mengurat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat kita bahwa akal adalah elemen, unsur atau jauhar yang termulia yang dimiliki oleh manusia. Dengan bukti-bukti data yang sangat akurat bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak berupaya sepenuh daya untuk mendidik putra-putri mereka pada pendidikan formal, sehingga jelas kemampuan intelektual atau kecerdasan intelektual mendapat tempat yang mulia di tengah masyarakat. Bagaimana bahagianya ibu dan bapak manakala seorang anak diwisuda mencapai kesarjanaan. Bagaimana seorang anak muda melangkah pada pendidikan formal sehingga terhambat pernikahan hanya untuk mengejar kemampuan atau kecerdasan intelektual. Hadirin sekalian, jelas dan tidak dapat dipungkiri, sehingga muncul ungkapan di tengah masyarakat bahwa perbedaan binatang dengan manusia hanya terletak dalam nilai akalnya. Sehingga kemuliaan manusia adalah utama pada akal. Benarkah asumsi masyarakat ini? Bila benar, hadirin sekalian, maka wajib kita mendukung itu. Bila salah, maka kita luruskan. Kita sebagai umat Islam mempunyai pedoman hidup, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi. Jadi benarkah akal itu elemen, unsur atau jauhar yang termulia pada diri manusia? Kita perlu mencermati, berorientasi pada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi. Hadirin sekalian, untuk memenuhi standar akademis mata kuliah Ma'rifatul Akli ini atau mengenal akal ini, kita bagi dalam beberapa pokok bahasan. Kepada Surah Nova, silakan jelaskan. Pertama, iblis berjanji kepada Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Kedua, Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah, ditiupkan ruhnya, dan para malaikat diperintah sujud kepada Adam. Ketiga, Allah menyuruh Nabi Adam dan istrinya Hawa tinggal di surga. Keempat, Nabi Adam menerima amanah akal. Kelima, akibat Nabi Adam menerima amanah akal. Baik, pemirsa dan hadirin sekalian, mari kita mempersiapkan jiwa, mencermati nasul Quran dan hadis Nabi ini. Benarkah asumsi masyarakat bahwa
Akal adalah elemen teragung, elemen termulia, jauhar gaib yang paling unggul yang dimiliki manusia. Mari kita kembali kepada huda, Al-Quranul Karim. Baiklah hadirin sekalian, kita masuk pada pokok bahasan yang pertama. Silakan, Saudara Noval. Pertama, iblis berjanji kepada Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Silakan. Surah Shad ayat 82 sampai 83. Artinya, iblis berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Ini hadirin sekalian, ikrar iblis laknatullah di depan Azza wa Jalla, di depan Azizul Hakim, Tuhan pemilik ars, di mana iblis berikrar, ya Allah, demi keagungan asmamu, aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Hebat benar. Ikrar iblis ini sangat hebat. Diucapkan di depan pemilik jagat raya ini. Seberapa hebat iblis memiliki kekuatan sehingga ia berikrar demikian sombong. Mari kita telusuri nasul Quran lebih lanjut. Silakan, Saudara Fal. Surah Al-Isra ayat 64 artinya, dan perdayakanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Hadirin sekalian, ternyata iblis laknatullah tidak sendirian dalam menghasung, memperdaya umat manusia. Dia memiliki tentara berkuda, kavaleri. Dia memiliki pasukan pejalan kaki, infanteri. Dan di dalam hadis-hadis tambahan dijelaskan bahwa setan laknatullah mampu memasuki darah manusia, tidur di dalamnya, mengikat urat saraf, kencing dan buang air besar di dalam diri manusia. Hadirin sekalian, demikian dahsyat tentara iblis laknatullah. Dan ia berkata, semua aku akan sesatkan kecuali mukhlisina lahuddin. Siapakah mukhlisina lahuddin? Itu bahasan-bahasan akhir. Kita dalam bahasan pertama sudah mengerti bahwa iblis berikrar di hadapan Allah, menyesatkan anak cucu Adam, dan ia memiliki tentara yang sempurna. Mari saudara, kita ikuti lebih lanjut pokok bahasan yang lain. Silakan saudara Novel. Surah Al-Baqarah ayat 208 artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan atau Islamul Kafah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi jelas hadirin sekalian, firman Allah ini mengajarkan masuklah Islam secara keseluruhan, utuh. Islam paripurna, utuh. Islam yang tidak kurang. Dan jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Maka analogi yang muncul dari ayat ini adalah iblis laknatullah merusak Islam agar tidak utuh. Itu tujuan utama iblis laknatullah. Merusak agar Islamul kafah tidak kafah lagi. Islam tidak utuh lagi. Dalam penelusuran saya, ternyata iblis laknatullah
telah mampu menghasung sebagian besar masyarakat yang menempatkan akal pada ranking pertama, kemuliaan pada jajaran manusia. Mari kita ikuti lebih lanjut. Hadirin sekalian, benarkah asumsi masyarakat yang berpendapat bahwa akal adalah elemen utama yang mereka miliki? Langsung Saudara Noval masuk pada pokok bahasan di mana Allah menciptakan Adam. Silakan. Kedua, Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah, ditiupkan ruhnya, dan para malaikat diperintah sujud kepada Adam. Surah Al-Hijr ayat 28 sampai 29 artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Berfirman Allah kepada malaikat, aku akan ciptakan manusia dari tanah surga, tanah kering yang aku beri bentuk, dan aku tiupkan ruh ke dalamnya. Hai malaikat, sesudah ia berdiri hidup dengan ruh di dalamnya, maka sujudlah kalian. Hadirin sekalian, kita dapat belajar dari ayat ini. Adam diciptakan dari tanah surga yang diberi bentuk wujud manusia. Ditiupkan Allah ruh ke dalamnya. Belum ada akal. Dan Nabi Adam telah mendapat kemuliaan sempurna. Dilantik sebagai makhluk termulia. Dengan bukti perintah Allah kepada malaikat sujud. Sujudnya malaikat kepada Adam adalah suatu pelantikan bahwa Adam alaihissalam memiliki keunggulan dari seluruh makhluk. Belum terkisah tentang akal. Ditiupkan ruh dan malaikat sujud. Tidak ada kisah tentang akal. Mari kita lanjut belajar. Silakan. Ketiga, Allah menyuruh Nabi Adam dan istrinya Hawa tinggal di surga. Surah Al-Baqarah ayat 35 artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pemirsa dan hadirin sekalian, manakala Adam alaihissalam telah ditiupkan ruh dan telah sujud seluruh malaikat, Allah menghadiahkan seluruh surga kepada Adam. Ini adalah pembuktian kedua bahwa Adam belum memiliki akal, telah mendapat kemuliaan yang sempurna. Sujudnya malaikat dan pemilikan atas surga. Siapa hadirin yang mau menolak? Dengan bukti dua pembuktian itu, sujudnya seluruh malaikat dan pemberian surga, seluruh surga, bukan sebagian dari surga, seluruh surga diberikan kepada Adam. Membuktikan Adam adalah makhluk termulia. Kita lanjut. Belajar tentang pokok bahasan berikut. Silakan. Keempat, Nabi Adam menerima amanah akal. Surah Al-Ahzab ayat 72 artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ingat akhir ayat. Manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
Mengapa Allah berfirman yang demikian? Hadirin dan pemirsa sekalian. Setelah Adam hidup, sujudnya seluruh malaikat dan Adam memiliki seluruh surga. Adam dalam kemuliaan yang sempurna. Lalu Allah menawarkan akal kepada langit dan bumi dan segala isi di antara keduanya. Semua menolak. Allah tidak menawarkan akal kepada Adam. Adam sudah mulia di dalam surga. Ditawarkan akal kepada langit dan bumi. Gunung-gunung dan segala sesuatu yang berada di antara keduanya. Seluruh makhluk Allah menolaknya. Dan Adam yang mendiami surga yang mulia, ia mengangkat jari, menyatakan menerima amanah itu. Lalu Allah berfirman, alangkah bodohnya Adam. Mengapa ya Adam engkau menerima akal? Sedang tanpa akal engkau telah mulia, semulia-mulia makhluk. Adakah tempat yang lebih agung daripada surga? Adakah suatu pelantikan yang lebih mulia? Manakala seluruh malaikat sujud kepadamu. Mengapa engkau menerima amanah ini yang tidak aku tawarkan kepadamu? Tetapi engkau memintanya, maka terimalah ini. Sesungguhnya engkau zalim dan bodoh. Hadirin sekalian, apa kezaliman? Apa kebodohan? Zalim itu bahasa Arab, saudara sekalian. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya menganiaya diri sendiri. Jadi Nabi Adam, Allah berkata, engkau Adam menganiaya dirimu sendiri. Bodoh itu bahasa padan katanya tolol. Engkau tolol, menganiaya diri sendiri. Di mana engkau telah mulia di dalam surga dan sujudnya seluruh malaikat. Tetapi tidak jelas hal mana yang dibuat oleh Adam sehingga Allah memberi predikat bodoh dan menganiaya diri sendiri. Silakan Saudara Novel. Kelima, akibat Nabi Adam menerima amanah akal. Hadits qudsi riwayat Abu Syekh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikutip dari kitab terjemahan Hadits qudsi halaman 71. Artinya, wahai Adam, sesungguhnya aku telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, namun mereka tidak mampu. Apakah engkau sanggup memikul dengan segala akibatnya? Adam berkata, apa yang saya dapat daripadanya? Allah menerangkan, jika engkau sanggup memikulnya, engkau akan diberi pahala. Tetapi jika engkau menyia-nyiakannya, engkau binasa. Adam berkata, baiklah, saya dapat memikul dengan segala akibatnya. Tidak berapa lama kemudian, sekedar selama antara sholat subuh dan asar, ia berada di surga. Terjadilah peristiwa dengan setan, sehingga ia dikeluarkan dari surga. Manakala Allah mengamanahkan akal kepada langit, bumi, gunung, dan segala yang berada di antara keduanya menolak. Adam angkat tangan. Lalu Allah berfirman, Adam, sanggupkah kamu menerima ini? Apa yang saya dapatkan ya Allah kalau ternyata saya sanggup? Engkau mendapat pahala. Bila saya lengah, engkau celaka. Oleh yang demikian maka terimalah. Kau menyanggupinya. Sejak Nabi Adam menerima akal, hanya 12 jam hadirin sekalian. Antara subuh dan asar. Nabi Adam terusir dari surga. Ini kisah yang membingungkan. Kenapa Nabi Adam terusir? Maka perlu dikasih ilustrasi agar jelas. Manakala Adam belum menerima akal,
hubungan antara Adam dengan Allah itu lewat Jibril alaihissalam. Bila Adam ingin bertanya sesuatu, ia panggil Jibril. Jibril bertanya kepada Allah, dikembalikan ke Adam. Jadi Jibril selaku mediator, penghubung antara Adam dan Allah. Begitu Adam menerima akal, ia tidak butuh lagi Jibril. Ia punya daya analisa. Lalu iblis laknatullah masuk. Lewat seekor ular yang sedang tidur di pintu surga. Iblis masuk melewati pantat ular dan keluar pada mulutnya. Ia temui Adam di dalam surga. Hai Adam, engkau ditipu oleh Tuhan semesta alam. Malaikat sujud kepadamu itu hanya suatu formalitas. Kau perhatikan, malaikat itu boleh masuk ke surga dan boleh keluar darinya. Sedang engkau adalah makhluk yang terkurung di dalam surga ini. Kamu tidak tahu, hai Adam, di luar surga adalah kerajaan yang agung. Pendengar dua, Adam bersama istrinya. Biasanya Adam langsung memanggil Jibril. Jibril, benarkah kata iblis itu? Maka Jibril akan menjelaskan. Ini karena sudah merasa hebat diri, punya elemen yang merupakan daya analisis, maka ia menganalisa. Mungkin juga benar. Terbukti saya tidak boleh keluar memang. Sedang malaikat boleh keluar, boleh masuk. Berarti Tuhan curang. Lalu iblis Adam ingat, untuk bisa keluar dari surga, satu, makan buah kuldi itu. Jadi hadirin sekalian, di mana kezaliman, di mana ketololan Adam alaihissalam, ia meninggalkan jalur wahyu. Ia berpijak kepada kemampuan intelektualnya. Di dalam urusan yang tidak bisa ia lihat. Dia memprediksi, benar mungkin, kata iblis, kalau di luar surga adalah lebih agung daripada di dalam surga. Maka dimakanlah buah kuldi. Maka yang terjadi adalah Adam alaihissalam terusir dari surga karena kecerdasan intelektualnya, karena meninggalkan wahyu, hadirin sekalian. Maka kita mengerti sekarang bahwa hembusan-hembusan asumsi masyarakat mengatakan akal adalah elemen tertinggi, adalah tipu daya iblis, laknatullah. Bagaimana sikap yang harus kita ambil? Kita didik putra-putri kita. Kita sekolahkan pada pendidikan formal. Tapi jangan kita lupakan, elemen yang lebih agung dari akal adalah ruh insani, ruh pribadi kita, tiupan dari ilah kita yang datang dari sisi Allah. Ruhul insani itu yang lebih kita bina daripada akal. Kita sekolahkan anak-anak kita. Tapi jangan lupa kita didik dalam nilai agama. Kita perintahkan mereka zikrullah. Kita perintahkan sholat. Kita perintahkan berzakat. Kita perintahkan berhaji. Kita perintahkan untuk mencari guru alim pewaris Nabi. Untuk mencapai kebenaran hakikat agama. Sehingga berpijarlah ruh ia mulia di sisi Allah. Di samping akalnya yang juga jenius. Hadirin sekalian, yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir nanti bukan akal, hadirin sekalian. Yang disidangkan adalah ruh saudara. Andai kata saudara S2, S3, ataupun S16 sekalipun, tidak ada artinya di hadapan Allah.
bila ruh saudara adalah buram. Tetapi dalam majelis ilmu yang sesingkat ini, tidak mungkin saudara mampu mendalami, mencerna, sampai ke dalam hakikat pengertian tentang apakah akal sebenarnya, dan apakah ruh, dan bagaimana melatihnya. Saudara butuh guru pembimbing, alim pewaris Nabi. Menjadi masalah juga. Siapa yang disebut alim pewaris Nabi? Tidak dapat diajarkan pada majelis ilmu yang sesingkat ini, hadirin sekalian. Hanya saya menekankan, marilah kita sadar bahwa asumsi masyarakat bahwa akal adalah elemen termulia pada diri manusia, itu adalah hembusan, hasungan, tipu daya iblis laknatullah. Mari kita muliakan elemen yang tertinggi pada diri kita, yang berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tiupan Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhul insani. Dan genapi dia dengan ilmi. Karena ilmi adalah dari sisi Allah pula. Apakah ilmi, hadirin sekalian? Mari kita belajar surat Al-Ankabut ayat 49. Surah Al-Ankabut ayat 49 artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Al-Quran itu nyata di dalam dada orang-orang berilmu. Maka ilmu itu adalah Al-Quran. Akrabkan putra-putri Anda. Lazimkan mereka melafal Al-Quran agar Allah menurunkan nurul ilmi yang bersatu dengan nurul insani milik putra-putri saudara. Mereka akan mendapat kejayaan di dunia dan mulia di akhirat nanti manakala menghadap Allah dalam kecemerlangan nur insani. Hadirin sekalian, sekali lagi saya tekankan, hendaklah Anda mencari guru yang benar-benar qualified, alim di sisi Allah, yang mampu mendapat pelajaran langsung dari sisi Allah. Mereka sebagai al-mutakin. Mari kita simak Al-Baqarah 282. Surah Al-Baqarah ayat 282 artinya, dan bertakwalah dan Allah mengajarmu. Dan bertakwalah agar Allah mendidikmu. Pendidikan formal itu penting, hadirin sekalian. Manakala putra-putri Anda kecil sampai dengan remaja, didik mereka pada perguruan-perguruan tinggi, baik formal atau non-formal. Liputkan pula mereka pada pesantren-pesantren. Tetapi itu belum memadai manakala mereka belum mencapai ketakwaan dalam didikan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah 282. Hadirin sekalian, saya tutup majelis ilmu ini dengan pesan. Marilah kita mencermati bahwa elemen yang teragung, termulia, dan perlu pembinaan kontinu dan terus-menerus untuk mencapai insanul kamil adalah ruhul insani milik kita. Akal adalah suatu elemen pembantu. Dia hanya sebagai daya analisa pada hukum-hukum kausal. Dia bukan suatu elemen yang dapat menjangkau urusan gaib, mengenal kepada Allah dan lain sebagainya. Maka didiklah putra-putri Anda agar mereka cerdas, tetapi memiliki ruhul insani yang cemerlang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.